Saya Ainan Mardiana Septian dengan NPM 2302090229. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai materi pengertian statistik, data dan variabel, skala pengukuran, distribusi, frekuensi. Yang pertama mengenai pengertian statistik. Statistik berasal dari bahasa Latin yaitu status yang berarti negara dan digunakan untuk urusan negara. Seiring dengan perkembangan zaman, statistik mulai mencakup hal-hal yang lebih luas. Jadi cakupannya itu tidak hanya bertumpu pada angka-angka untuk pemerintahan saja, tetapi telah mengambil bagian berbagai bidang kehidupan, termasuk pada bidang penelitian seperti pendidikan, psikologi, pertanian, sosial, dan juga sains. Berikut ini ada statistik dalam pengertian sebagai ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka pengumpulan, penyusunan, penyajian, penganalisasian, bahan keterangan yang berwujud angka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya sebagai proses belajar mengajar, dan penarikan kesimpulan, pembuatan perkiraan, serta pengamalan secara ilmiah. Jadi dalam hal ini secara matematik atas dasar kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka. Selanjutnya ada peran dan fungsi statistik. Yang pertama, menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Yang kedua, mengatasi rencana dan ramalan. Yang ketiga, mengatasi berbagai perubahan. Yang keempat, membuat keputusan yang lebih baik. Lalu ada juga fungsi statistik, yaitu sebagai bank data, alat quality control, alat analisis, dan pemecah masalah atau pembuatan keputusan. Selanjutnya ada pembagian statistik, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada reksadana, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Yang kedua ada berdasarkan cara pengolahan datanya, ada statistik pendidikan, perusahaan, ekonomi, pertanian, kesehatan, dan juga sosial. Lalu ada berdasarkan bentuk parameternya, ada statistik parametrik dan ada statistik non-parametrik. Data dan variabel. Data adalah bentuk jamak dari datum. Jadi data merupakan keterangan-keterangan tentang sesuatu hal yang dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap. Jadi data merupakan kumpulan fakta atau angka dari segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat kita gunakan sebagai dasar menarik suatu kesimpulan. Lalu variabel juga dapat diartikan sebagai pengelompokan yang logis dari 2 atribut atau lebih. Contohnya seperti variabel jenis kelamin antara pria dan wanita, lalu variabel ukuran industri seperti kecil, menengah, dan juga besar, lalu jarak angkut antara dekat, sedang, dan jauh. Ada penggolongan data statistik, ada 3. Yang pertama ditinjau dari sifatnya, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Yang kedua menurut cara memperolehnya, ada data primer dan data sekunder. Yang ketiga menurut cara penyusunannya, ada data nominal, ordinal, dan interval. Pengumpulan data. Data statistik dapat dikumpulkan dengan menggunakan prosedur yang sistematis. Jadi, pengumpulan data bisa sebagai pencatatan peristiwa atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen populasi. Yang kedua ada pengolahan data. Jadi, data yang telah dikumpulkan tadi atau raw score kemudian diolah. Jadi, pengolahan data itu sebagai proses untuk memperoleh data ringkasan dari data mentah dengan menggunakan cara atau rumus tertentu. Selanjutnya ada penyajian data. Jadi data yang sudah diolah tadi agar mudah untuk dibaca dan dimengerti oleh orang lain perlu disajikan ke dalam bentuk-bentuk tertentu. Yang terakhir ada variabel. Jadi dalam membuat model matematik, variabel biasa dinyatakan dalam huruf sebagai contoh seperti huruf Y dan juga huruf X. Selanjutnya ada skala pengukuran.
Menurut Stephens dalam Najer 2003, pengukuran adalah penetapan atau pemberian angka terhadap objek atau fenomena menurut aturan tertentu. Jadi ada 3 buah kata kunci yang diperlukan dalam pengukuran. Yang pertama ada angka, yang kedua penetapan, dan yang ketiga ada aturan. Skala pengukuran dalam penelitian adalah sarana untuk menentukan panjang pendeknya interval yang telah ditentukan dalam satuan alat ukur. Berikut ini macam-macam skala pengukuran. Yang pertama, skala nominal. Jadi, skala nominal itu adalah skala pengukuran yang paling sering digunakan. Lalu yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang menunjukkan jarak interval antar tingkatan yang tidak harus sama. Lalu yang ketiga ada skala interval. Skala interval ini merupakan skala yang pengukurannya sering digunakan untuk menyatakan sebuah peringkat antara berbagai tingkatan. Yang terakhir ada skala rasio. Jadi skala rasio ini digunakan untuk mengukur data dalam penelitian yang lebih sering digunakan untuk membedakan, mengurutkan, dan membandingkan sebuah data. Selanjutnya ada skala pengukuran dalam penelitian. Yang pertama ada skala Likert. Skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial. Yang kedua ada skala Guttman. Skala Guttman merupakan skala pengukuran yang tipe penelitiannya akan mendapatkan jawaban yang tegas. Lalu ada skala Mathematik diferensial. Jadi skala ini bisa digunakan untuk mengukur sikap, akan tetapi bentuknya bukan pilihan ganda atau checklist. Lalu selanjutnya ada skala rating. Skala rating atau penilaian yang diperoleh melalui data kuantitatif atau angka yang kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Selanjutnya ada distribusi frekuensi. Yang pertama distribusi frekuensi tunggal. Jadi distribusi frekuensi tunggal ini adalah tabel yang berisi frekuensi dari data angka yang tidak dikelompokkan. Jadi tabel ini itu digunakan untuk mengetahui frekuensi setiap satuan data. Lalu ada distribusi frekuensi kelompok, adalah tabel yang menyajikan data yang dikelompokkan berdasarkan interval kelas, dan tabel ini digunakan untuk meringkas data yang besar. Baiklah, sekian dari penjelasan materi saya. Jika ada kesalahan dalam kata, saya memohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.